Kopi. Astaga, Kopi. apaan sih? Kok bawa-bawa beginian? Jualan sekarang, Bu. Gini nih Sal, kita kan mau pergi piknik nih weekend ini. Oh iya, betul juga. Nah cuman tuh gue dari itu ngebayangin kita bawa ginian, snack kertas terus gini-gini ya. Ya enggak juga sih. Emang nggak ada yang lebih simpel apa lu bawa segede-gede gini pakai gambar bunga dahlia. Ini namanya termos, lu tau termos nggak? Iya tahu, termos ini tapi Kita jadul. butuh ini, terus kita harus bawa apa? Aduh, hari gini lu nggak tahu ada yang namanya TTG di dunia ini. TTG apa tuh? Jenis TTG. sulap apa lagi itu? TTG nggak tahu? Enggak. Teknologi tepat guna. Oh jadi Tuh. itu bisa mempermudah semua ini. Bisa. Jadi ini nggak gue perlukan. Nggak usah. Gue panggil dulu ya. Simpan lah. Mai, tolong kerja sedikit. Bida. Bida. Tolong dibawa Tolong ini, udah dibawa nggak ini penting semua. ini begini-beginian nih. Kartu teman gue nggak butuh nih. Aduh, tolong Michelle. dipercepat. Makasih Maya. Jadi Enak. begini. Alhamdulillah ya kalau jadi host emang enak serba dilayanin semua. Tahu cuma di depan layar doang ya. Iya. Terus ya, tadi kan daripada lu bawa yang segede-gede gini tuh, TTG itu apa tadi? Gue tahu nih. Kita harus mengundang siapa di sini? Ada narasumbernya juga ya. Iya. Tapi sebelum kita manggil narasumbernya, Iya. kita harus menyapa dulu. Selalu lupa si abal-abal ini. Halo sobat Oke. PDKT. Halo, saya Sally Alfriana. Saya Michelle Harrison. Ketemu lagi di PDKT, Podcast Desa Kepengen Tahu. Ada begitu ya? Ada. Jadi Nisa, Iya. siapa sih narasumber kita hari ini? Masa nggak tahu sih ibu yang itu, yang cantik itu loh. Ibu selalu tampak cantik. Iya. Aku tahu deh sepertinya. Siapa? Ibu Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Lu tahu Iya. kan ibu siapa? Ibu Helmiati. Iya. Begitu. Ya kalau kita ngomong ada tepuk tangannya, Iya, biar ada kerjanya ya. Bener. Selamat datang Ibu. Halo, Sally. Halo, Michelle. Iya. Ibu tampak cantik sekali. Selalu segar. Tanya dulu apa kabarnya Ibu hari ini, Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalian? Alhamdulillah juga Selalu baik. seperti ini. Iya. Bu, apa nih Bu rahasianya bisa tampak cantik dan fresh ya? Iya. Padahal Ibu kegiatannya kan padat ya, Bu ya. Benar loh, Sally. Apa tuh, Bu? Michelle. Selalu ikhlas dalam bekerja, banyak berdoa, bersyukur. Itu saja, simple. Oh, simple. Simple loh. Tapi susah ya, Tadi Bu. saya dengar kalian itu ngobrol-ngobrolin termos, bawa-bawa Iya. apa. Iya, Bu, Kalian kita emang piknik, mau Bu. kemana gitu? Mau piknik Bu. Weekend, Bu. ini Bu. Weekend. Si Michelle mau piknik, Cuman bawa pikniknya, termos, Bu. Kan dananya terbatas ya. Jadi kita kan bingung bawa termos naik kereta. Ibu kan tahu kan desakan naik kereta kan. Jadi saya bingung nih Bu. Ada ini nggak sih Bu? Ada solusinya ya. Yang lebih simple Coba gitu. nih, Ibu ada bawa apa ini? Wow. Itu apa? Wow, itu apa? Wow, ini namanya, kalian tahu nggak apa namanya ini? Itu Botolan. Bukan. termos. Termos. Iya, Bu ya? Termos. Tuh. Tapi ada istilah kerennya sekarang loh. Apa sih, Bu? Ini namanya tumbler. Oh, Ini tumbler. modifikasi dari yang tadi bawa-bawa itu kemana-mana loh. Iya, Jadi bisa digantikan dengan ini Bu. Bisa banget. Bisa panas, Bu. Nah, Air. ini hasil modifikasi daripada termos itu sehingga bentuknya sudah lebih simpel, tetapi manfaatnya bisa lebih bagus lagi dari yang termos tadi. Keren. Keren kan ya? Keren. Inilah yang namanya teknologi tepat guna untuk memudahkan kalian baik di dalam untuk pemanfaatan maupun juga biaya murah, terus kemana-mana bisa santai dengan membawa-bawa ini. Praktis ya. Jadi di sana itu ada yang namanya, karena sudah dimodifikasi ya, maka kemudian di ATM di teknologi tepat guna itu ada diistilahkan terkait dengan ATM. Nah, ATM itu amati,
tiru lalu modifikasi. Jadi yang termos yang kalian bawa tadi itu yang segede-gede itu, lalu kemudian karena fungsinya juga ribet kan kalau kalian bawa-bawa. Nah, setelah melihat meniru, kemudian dimodifikasi lah itu agar lebih simple, ya kan? Tapi fungsinya sama agar kalian itu tidak mesti ribet, apalagi namanya memanasin, mencari tempat apa. Kita bahas lagi ya seperti apa ya teknologi tepat guna itu. Semakin menarik ya, ternyata TTG itu Menarik. bukan, saya tuh membayangkan TTG itu hal yang sangat sulit. Ternyata Kayak yang gede-gede gitu ya teknologinya ya. Hal-hal yang kecil pun Sudah jadi bisa dibilang TTG ya, Bu ya. Iya di sini. Nah, itu TTG apa bentuknya termos doang apa ada yang Oh, lain? banyak Apa itu, Bu? sekali Sally. Tapi kita harus memahami dulu apa itu TTG. Iya, benar-benar. Jadi TTG itu adalah sebuah alat yang dirancang sesuai dengan kebutuhan kita. Dapat menjawab masalah sesuai budaya yang kita miliki dan dari segi aspek lingkungan juga tidak merusak serta kemudian bernilai ekonomi yang tinggi. Oh, begitu. Itu loh teknologi tepat guna. Iya. Masih penasaran? masih dong Bu. Oke, yuk kita baca deh, kita lihat pengertian dari TTG menurut instruksi Presiden nomor 3 karena ini aturan, jadi kita harus lebih jelas ya. Boleh, Bu. Kita bisa baca ya? Boleh. Oke, ini kita lihat bahwa teknologi tepat guna menurut instruksi Presiden nomor 3 tahun 2001 tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna. Karena ini aturan ya, jadi kita lebih jelas. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah, murah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup. Nah, maksudnya luar biasa tadi kan? Bisa menjawab permasalahan, bisa meningkatkan produktivitas, bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat agar cepat bergerak ekonominya. Itulah fungsi daripada teknologi tepat guna. Berarti Gimana? semakin terbuka. terbuka. Teknologi tepat guna ini sangat diperlukan ya Bu ya di era zaman sekarang ini. Kita biar nggak katro nih kayak saya tadi ya, masih bawa yang gede-gede. Sendiri kan? Iya, saya ngaku. Nah, kita lanjutkan ya. Iya, Ini boleh, karena Bu, ini diatur lagi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sahabat PDKT ya, kita baca lagi. Oke. Oh, sobat PDKT. Baik. Nah, di Permen Desa nomor 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Nah, Sally, misal kita tahu 74.961 desa di seluruh Indonesia tentunya mempunyai potensi yang beragam. Benar. Dengan potensi-potensi ini kita berharap ada percepatan pengembangan ekonomi. Nah, percepatan pengembangan ekonomi ini apabila tidak didukung dengan satu alat untuk mempercepat, ngebayangin kita manusia ya, kalau misalkan mengerjakan itu dalam satu kegiatan itu kan butuh waktu yang sangat lama. Tapi dengan adanya teknologi tepat guna ini itu akan mempercepat produksi, terus kemudian mengefisienkan kita punya tenaga, anggaran juga. Nah, itu termasuk faedah-faedah atau manfaat daripada teknologi tepat guna. Seru banget kan? Ya itu kan. Seru ya. Berarti ini tuh selain untuk memancing kreatif juga ya Bu ya para Bisa, masyarakat pasti. desa Tadi ya. juga Iya, buat meningkatkan betul. ekonomi juga karena kan nanti juga pasti bisa dipasarkan juga tentunya ya Bu ya. Iya. Tapi Bu, ini kriteria teknologi yang seperti apa Bu yang bisa dikatakan dalam TTG itu? Oke.
Tapi saya ingin memberikan contoh dulu sebelum kita ke Baik, kriteria TTG itu, Iya. biar lebih jelas ya pemanfaatannya. Walaupun sebenarnya masyarakat Indonesia itu udah paham loh, Shelly, Michelle, terkait dengan teknologi tepat guna ini. Tapi intinya teknologi tepat guna ini, misalnya ya, kita cari satu contoh nih. Iya, contohnya. Kalian tahu nggak produksi di Gorontalo itu, Provinsi Gorontalo itu yang berkualitas ekspor sekarang apa potensinya? Jagung ya. Oke. Sally, kalau misalkan dengan Michelle memipil jagung itu satu-satu, ngebayangin nggak? Ngebuka dari tongkolnya itu, ngebayangin berapa jam bisa satu gitu loh. Iya, benar. Nah, dengan luas tanah berhektar-hektar di Gorontalo itu, kemudian dengan penghasilan jagung yang begitu besar, banyak dan berkualitas ekspor, maka kemudian tentunya ada inovasi yang harus diciptakan oleh masyarakat di sana untuk mendukung sehingga produksi jagung ini cepat teratasi masalahnya. Dan mereka membuat apa? Mereka membuat mesin pemipil jagung itu sehingga dengan cepat sekali mereka memisahkan dari tongkolnya. Dan proses untuk mereka bisa langsung mengekspor itu karena kan itu butuh dijemur, kadarnya harus terukur, maka kemudian dengan teknologi tepat guna itu menjadikan solusinya bisa ya sehingga produksi ini bisa cepat bergerak sehingga ekonomi masyarakat di di Gorontalo tadi itu luar biasa perkembangannya. Itulah salah satu manfaat besar yang sudah kita rasakan, kita lihat bersama bahwa teknologi tepat guna ini bisa menjadi solusi daripada kebutuhan kita. Benar. Seperti itu. Bermanfaat berarti jagung biar nggak lama biar nggak juga alatnya merusakin ya, kuku Bu ya. Ada pemipil namanya, mesin pemipil. Nanti ada di sini pring pemipil jagung. Kita tadi mengandaikan dari mesin pemipil jagung itu sebenarnya di awal sekali itu alatnya sangat sederhana. Jadi dia bisa pemipilnya itu hanya terdiri dari satu saja alat. Kemudian kalau dimasukkan hanya buat satu tongkol jagung. Nah, melihat perkembangan itu bahwasanya di Gorontalo kan ini butuh kapasitas yang besar kan, maka kemudian dibuatlah satu alat yang lebih besar juga namanya mesin pemipil. Itu yang diistilahkan di dalam teknologi tepat guna bahwa ada istilah ATM yaitu amati, tiru, lalu kemudian modifikasi. Jadi yang semula sangat sederhana, kemudian dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan karena pada saat ini kapasitasnya sudah harus lebih besar, maka kemudian diciptakanlah mesin pemipil jagung. Jadi besar kapasitasnya ya Bu ya, Lebih dari besar. yang kecil besar itu Betul. dia. Nah, lucu kan? Lucu banget. Tadi Ada kata ATM-nya juga tuh. iya, Kirain ATM-nya ATM itu. bukan ya, Bu? Kirain ATM yang buat narik-narik uang ya. Sebenarnya ATM juga ya, bentuknya kecil tapi manfaatnya besar. Itu banget. Itu termasuk TTG juga loh. Iya, ATM untuk menarik-narik Iya, uang. iya, benar ya, Bu. Karena Jadi- adanya inovasi-inovasi betul. yang berkembang secara terus-menerus, kemudian itulah dirancang alat-alat itu untuk memudahkan kita di dalam bergerak mengarungi kehidupan ini. Seperti itu. Keren. ATM sesuai dengan Itu dia. fungsinya efisiensi waktu. Yes. Iya kan. Terus Nilai manfaatnya lebih ekonominya besar. ya Bu. Nilai ekonomi, kemudahan waktu, efisiensi, dan biasanya itu alat-alatnya murah karena diciptakan berbasis kebutuhan
dan juga yang tersedia alat itu di sekitar lingkungan kita. Jadi teknologi tepat guna itu sangat sederhana loh. Jadi tidak perlu kita dalam perawatannya mesti ke luar negeri, iya kan? Tapi yang ada di sekitar kita itu jadi memudahkan kita dan sangat membantu kita. Itu intinya daripada teknologi tepat guna. Sangat membantu. Ya, berarti itu benar-benar yang ada di sekitar kita dimanfaatkan dengan inovasi dan Tentunya dari kebutuhannya apa dulu ya kan, kayak tadi benar-benar kan, kebutuhan apa. terus didukung dengan adanya sumber daya di lingkungan sekitarnya ya Bu ya. Tadi ATM. Tuh. Ingat-ingat ATM. Bu, kalau misalnya bicara tentang teknologi tepat guna ini, dengar-dengarnya di di Ada pusat event daya ya? saing sendiri itu setiap tahun tuh ada event Ada gitu ya Bu eventnya yang, tentang TTG, Gelar TTG nasional itu ini, tuh. Bu, ya. Nah, itu tuh kayak gimana Bu? Oke, untuk menghargai para penemu daripada teknologi tepat guna ini, diistilahkan itu adalah inventor. Ya, nah para inventor ini itu akan diberikan penghargaan loh oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang setiap tahunnya itu diadakan namanya gelar teknologi tepat guna. Gelar teknologi tepat guna ini adalah perhelatan tahunan yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan memasyarakatkan hasil inovasi teknologi tepat guna yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Ya, Bagus banget ini ya. Ini gede banget dong Bu eventnya. Perhelatan besar ya Bu ya. betul sekali. Dan ini sudah yang Yang keberapa Bu? kalian tahu nggak? Alhamdulillah enggak. Sudah yang ke-23. Oh, udah banyak. Udah banyak banget ya. Berarti Betul. tahun ini yang keberapa Bu? Tahun ini Nah, Bu. tahun ini yang sudah ke-23. Oh, tahun ini ke-23. Nah, perhelatan ini, gelar teknologi tepat guna ini adalah mandatori daripada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para tadi penemu teknologi tepat guna. Inventor. Mari kita berikan dulu tepuk tangan ya Bu ya. Ayo tepuk tangan. Jangan diem aja. Inventor. Maafin lah dikit ya. Oh, sudah keseleo efek kamera. Nah, tahun ini Bu, gelar TTG nasional ini diadakan di mana Bu? Sally mau ikut. Boleh Bu? Michelle? Wow dong, ini kan perhelatan besar ya. Event nasional pasti. Produknya suara. Ini ngoceh, ini termasuk TTG. Proses itu kan Ya, Bu ya. proses itu ya. Oke. Di mana Bu? Dilaksanakan? Oke, pelaksanaan gelar teknologi tepat guna yang ke-23 ini itu akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Cirebon. Nah, kenapa dilaksanakan di Cirebon? Kenapa tidak di Bandung? Padahal atau Bali ya? Bali udah. Udah dulu Sam. Aku Ada sudah ibu kan jadi kali diajak. Di Bandung ini dipilih Kabupaten Cirebon karena di sana pada saat ini sentra-sentra produksi dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Provinsi Jawa Barat itu berpusat di Cirebon. Jadi dari Provinsi Jawa Barat memilih lokasi ini menjadi lokasi gelar teknologi tepat guna ke-23. Oh gitu tuh Sa. Bu, kalau misalnya apa semua daerah, semua desa itu bisa mengikuti TTG ini nggak Bu? Atau ada kriterianya untuk bisa mengikuti gelar TTGN ini Bu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Michelle. Ada tahapan.
Oh, ada tahapan. Ada tahapan. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung datang langsung ikut nggak ya Bu bisa. ya. Jadi Indonesia. bisa ya. Jadi itu diawali dulu dengan inovasi di desa-desa, kemudian diperlombakan di level tingkat kabupaten. Setelah dari kabupaten itu kemudian pemenangnya bertanding kembali, berlomba kembali di provinsi. Dari provinsi inilah para pemenang di seluruh Indonesia ini akan bertarung di pusat atau nasional. Nah, seperti itu. Itu bertarungnya pas di Cirebon nanti, Bu. Pas di Cirebon nanti. Jadi di Cirebon nanti itu pertemuan semua inventor, perwakilan dari provinsi, kabupaten itu akan berkumpul bersama di dalam perhelatan yang nasional ini, dan kemudian di sini akan terjadi yang namanya saling promosi, memperkenalkan produk-produknya. Jadi ada event-event untuk temu bisnis, wirausaha ini akan bermunculan nanti di Cirebon. Jadi ini perhelatan yang sangat menguntungkan seluruh daerah di Indonesia. Seperti itu. Jadi pertarungan yang sangat seru ini Bu, yang perhelatan akbar ini kira-kira tanggal berapa nih Bu? Boleh dikasih bocoran nggak sih Bu? Baik itu direncanakan insya Allah pelaksanaannya itu pada tanggal 18 sampai dengan 21 Oktober 2022. Bulan Oktober ini ya Bu ya? Tidak terasa bulan depan kita akan bertemu dengan seluruh peserta lomba yang jadi pemenang loh ya, untuk hadir di Cirebon nanti. Jadi itu nanti Sally sama Michelle harus hadir. terima kasih Bu. Enggak usah Bu. Kaget Maya. Maya, kamu selalu ngagetin ibu. Emang. Bu, kan nanti di sana itu nanti kan perhelatan di Cirebon ini kita kan membuka banyak peluang bisnis juga bisa. Nah, kalau misalnya untuk pemenangnya sendiri, untuk pemenang ini dapat apa sih Bu? Kira-kira agak belibet nih Linda. Oke. Namanya pemberian apresiasi. Kemudian tentunya ada harapan dong di sana. Jadi akan diberikan itu piagam, terus kemudian ada tropinya, dan kemudian juga insya Allah akan ada dana pembinaan sebagai pemantik agar para inventor di seluruh Indonesia ini tergerak hati untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baru yang tentunya kita tahu harus berbasis kebutuhan. Jadi ini menjadi satu kebanggaan ya untuk mengirim para pemenang-pemenang dari seluruh daerah untuk bertarung di nasional nanti di pusat. Gitu tuh Tapi Bu, ini pasti dong ada untuk pemenang ini ada kriteria penilaiannya. Nah, itu seperti apa Bu kriteria penilaian? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus karena kan nanti ini kan didengar oleh Sobat akan didengar oleh sobat PDKT kita. Tentunya akan para sobat kita akan berlomba-lomba juga berpikir untuk menciptakan inovasi teknologi tepat guna. Nah, kriteria-kriteria apa yang menjadi syarat daripada perlombaan itu antara lain ya, harganya murah, bahan-bahannya, kemudian bisa didapatkan di sekeliling kita, ya. Kemudian nanti juga desainnya harus cantik ya, harus menarik, dan kemudian juga manfaatnya yang paling utama, manfaatnya. Nah, karena dari manfaat ini kemudian kan semua yang melihat akan tergerak untuk memanfaatkan dan menjadi solusi daripada potensi-potensi yang akan dikelola. Jadi seperti itu kriteria-kriteria yang harus disiapkan oleh para inventor. Tuh.
denger nih, harus ditonton banget nih. Jadi di sini Karena ada banyak, kriteria ada penilaian, bocoran-bocorannya juga ya. Selain Iya. bocoran hadiah juga ada kriteria yang kita bilang di sini bocorannya ya, Sal ya. Benar Bu, banget. ini nih Bu, ada netizen kalau misalnya nanya nih Bu, bayar nggak sih Bu? Untuk mengikutinya ya gitu maksudnya. Oh enggak, Sally sama Misal enggak bayar. Jadi ini kan difasilitasi oleh masing-masing pemerintah daerahnya dong. Jadi, iya. nah pemerintah daerah itu harus benar-benar mensupport para inventor ini, karena ini akan menjadi kebanggaan daripada masing-masing pemerintah. Jadi bayarnya itu tidak ada. Free lo ya. Nah, tadi kan harus ada tahapannya. Jadi harus dari kabupaten, kemudian di provinsi, baru ke nasional. Jadi tidak bayar loh, Sally sama Michelle. Jadi free, gratis ya, tidak ada pemungutan apapun ya Bu ya. Nah, ini udah panjang banget kita. Iya, benar. Michelle nih, tapi Bu, karena takut kepanjangan ya Bu ya. Kalau misalnya Bu, Sobat PDKT pengen tahu lebih jelas lagi tentang gelar TTG Nasional tadi, bisa diakses di mana Bu? Wah, banyak akses, Sally. Bisa langsung ke website Kementerian Desa, Daerah Websitenya di bawah Tertinggal dan ini. Transmigrasi. Ada ya di bawah ini. Di bawah ini ada Bu, nanti. Ada Instagramnya Pusdaing juga, Pusat Pengembangan Daya Saing Desa. Kemudian juga di websitenya Pusat Pengembangan Daya Saing Desa dan Transmigrasi juga ada. Jadi aksesnya gampang. Gampang. Gampang, Di jadi medsos bagi banyak. pertanyaan bisa langsung juga di ini ya, di kolom komentarnya bisa ya Bu ya, berkomentar dan bertanya langsung ya Bu ya. Bisa. Oke, Terus ada juga oleh adminnya ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya apapun itu, dan ingat sekali lagi ini tidak dipungut biaya Alias apapun, gratong, gratis. say. Oke. Ya kita masuk ke acara yang Masuk ke acara solo-solo yang- lagi ya Bu ya. Iya Bu, sekarang udah santai. Kita Kita mau nungguin apa nih? mengadakan. Oh ya, aduh ketabrak. Ini termasuk TTG bukan Bu? Aduh, romantis banget nih zaman dulu. Ini ya, Surat cinta, surat kan? cinta. Apa ya, jadi penasaran. Iya, makanya ini Bu. Aduh. Ini kapal-kapalan buat anak-anak dulu loh. Iya, emang di sini pada jadul semua. Enggak. Ini TTG Bu, ini TTG. Iya, sekarang ini jadi Dari ini. sini itu Iya. nanti bisa diciptakan jadi pesawat beneran. Itulah teknologi tepat guna. Hebat. Nanti ke Cirebon naik ini Bu. Naik ini ke Cirebon. Kamu aja yang ini. Cirebon ya dari Jadi kita buka yuk, Kita buka yuk. isinya apa? Jeng jeng. Wow, ini waktunya adalah kita kuis. Kuis singkat, jawabannya harus cepat ya Bu ya. Jadi ini ada pertanyaan dan dijawab cepat ya Bu Iya. ya. Ayo, 1, 2, 3. Konro apa kue tiaw Bu? Kondro, Baju bodoh atau kebaya? baju bodoh, Tas sepatu? tas, Tari salsa atau karaoke? salsa, Sport car atau city car? city car. Oh, city car. Cepat, Hari tepat, ini dan benar-benar jelas. ya. Oke. Kita banyak dapat ilmu TTG Iya. itu apa. Jadi sobat PDKT di rumah bisa menciptakan teknologi tepat guna sendiri ya Bu ya. Sesuai dengan kebutuhannya tentunya ya Bu. Berawal dari coba-coba, semangat dan niat, siapa tahu saja nanti bisa ditunjukkan ikut kemana? Ke perhelatan besar perhelatan itu tadi. akbar kita di Cirebon. Nah, tuh jangan lupa di tanggal 18 sampai dengan 21 Oktober 2022. Oke, baiklah Michelle. Karena waktunya Kita berterima yang kasih sangat dulu kepada terbatas. Ibu Mimi. Terima Ibu kasih Bu Helmi Ibu sudah sehat-sehat datang. selalu ya Bu ya. Semangat terus buat bulan depan ya Bu ya. Iya. Harus dong, bulan depan kan kita mau perhelatan akbar ya Bu ya. Iya. Jangan lupa Bu diundang. Yang di sana. Oke. Oke. Udah selesai? Udah sudah Iya. Bu, YouTube ini nanti akan tayang di mana, Sal? Di YouTube-nya BPI Kemendesa PDTT setiap hari Jumat jam berapa, Sal? jam 5 dong. Jangan lupa like, Comment subscribe, and share. dan klik loncengnya. Loncengnya Klik. dibunyiin. Oke. Sampai jumpa
jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Saya Sali. Saya Michelle. Saya Helmi. Oke, bye. PDKT makin dekat dengan desa.